والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah di subuh ini kayaknya perdana ya setelah hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Kita kembali melanjutkan mengaji yang masih terbengkalai dan belum selesai. Tapi tidak ada selesai nampaknya. Alhamdulillah. Karena memang ini ibaratnya adalah makanan pokok kita. Kalau sudah tidak terasa enak makan lagi, siap-siap untuk siap-siap untuk diopname. Kalau kita sudah ngaji tidak enak lagi terasa, berarti ada masalah. Alhamdulillah, kata Imam Nur Qayyim mengatakan, hajat seorang muslim terhadap ilmu yang merupakan kebutuhan ruh itu lebih besar daripada hajat makanan atau hajat tubuh kepada makanan. Alhamdulillah kita makan setiap hari. Lepas ini ada makannya? Ada makan lepas ini? Atau masih puasa? Syawal tak bisa. Nah, makan sehari 3 kali. Sah? Ngaji? Sekali sepekan. Enggak juga enak mengaji lah Pak ya tuh. Jadi kita 3 hari kita makanan jasmani 3 kali sehari. Ada yang merasa enggak enak makan? Kalau sudah terasa enggak enak makan berarti siap-siap dapat rujukan. Sahnya. Kalau kita sekali sepekan, enggak sekali sepekan lah. Ada beberapa ya. Nah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semakin mengaji semakin terasa ringan dan sehat. Amin. Setelah itu patut kita bersyukur atas nikmat ini. Selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu barakatul majalis. Keberkahan majlis di mana di dalamnya selalu disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu pula kita mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Alhamdulillah. Kaum muslimin, terakhir kita tentang apa? Masih tentang orang yang akan meninggal. Ada catatan bahwa sebelum meninggal sebaiknya ada wasiat. Sebaiknya ada wasiat. Ini wasiat Nabi SAW kepada orang yang akan meninggal, bahwa dia mesti selalu mencatat wasiatnya. Berarti wasiat dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tidaklah seseorang yang atau tidur seseorang di waktu malam dan ada ya wasiat yang hendak dia wasiatkan kecuali wasiatnya diletakkan di bawah bantalnya. Kalau di bawah bantal letaknya apa biasanya?
Yang penting kan, apa di antaranya? HP. Ini jangan, HP itu letak bawah bantal berbahaya. Ya, jangan letakkan HP dekat dengan kita karena sangat berbahaya. Yang kedua, memang tidak bagus tengok HP lepas tidur juga. Sah? Dan juga tidak bagus tengok HP menjelang tidur. Nah, kalau sempat yang datang berita buruk jadi buah pikiran. Sah? Kalau nampak yang cantik-cantik jadi beban pikiran. Makanya tidak usah tengok HP menjelang tidur. Nah, jadi wudu, habis itu baca ayat kursi, baca al-mu'awwidzat, kemudian dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, insya Allah cepat itu tidurnya. Kadang belum selesai zikirnya sudah lewat. Tapi kalau pakai HP lambat tidurnya. Hah? Apalagi dengar, apalagi sudah dengar bahan bakar naik. Memang bahan bakar naik bikin panas di dada ya. Tapi untung yang subsidi belum naik ya. Alhamdulillah. Yang lain pada naik. Karena memang Allah musta'an. Jadi ada wasiat. Bisyai'in min malihi. Kalau ada hartanya dia wasiatkan yang batasnya paling banyak sepertiga. Kalau boleh jangan sampai sepertiga. Karena kata Nabi SAW, wathuluthu yasir. Kemudian ini adalah bagian dari orang yang meninggal. Karena dia terakhir dia mendapatkan atau memanfaatkan hartanya. Apalagi di saat itu kalau diletakkan di tempat yang sangat berguna. Misalnya Masjid Al-Ittihad perlu perawatan sah misal. Maka dia lekatkan uangnya di sini sepertiga nanti untuk masjid. Selama dia masih dipakai maka mengalir pahalanya. Ya, atau misalnya sekolah atau lembaga dakwah dan sebagainya selama dimanfaatkan masih. Ini juga atau kita mendengar di suatu tempat misalnya di suatu daerah kesulitan sumber air bersih, air minum, maka dia wasiatkan. Uang saya ini ada misalnya uang ada 3 M misalnya. Sepertiga dari 3 M berapa? 1 M ya, mudah baginya ya. Alhamdulillah. Cuma memberikannya itu yang berat. Nah, ini untuk proyek air bersih. Masya Allah. Digali sumur artesis misalnya, kedalaman 400 meter. Nah, berapa duit? Anggap aja 500.000 dapat 2. Selama orang masih minum di situ, berwuduk di situ, mandi di situ, mencuci di situ, Masya Allah. Yang dicuci kan ada pakaian sholat kan? Ya? Yang minum orang-orang yang sholat. Maka Allahu Akbar, pahalanya luar biasa mengalir pada kita. Atau tanam pokok yang berbuah. Kan di sekitar kita ada tanah yang lapang, tanam mangga, tanam matoa, tanam apa lagi? Tanam dolar. Nah, misalnya. Jadi selama itu berbuah dimanfaatkan, maka akan mengalir juga pahala bagi orang yang menanam, khususnya kurma. Dan seterusnya kaum muslimin. Ini juga bagian daripada zikir yang harus dihidupkan di saat menjelang atau di saat-saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kemudian saya mengingatkan, wa yustahabbu lahu kadzalik, dianjurkan pula bagi orang yang akan meninggal itu ayyusiya ahlahu bitaqwallahi azza wa jalla. Dia berwasiat kepada keluarganya atau karib kerabatnya atau murid-muridnya. Di saat itu dia berwasiat. Karena biasanya wasiat orang yang akan meninggal itu orang selalu dengar. Sah? Ya enggak? Cuman wasiat yang maha hidup tak pernah mati sering orang abaikan ya. Sahih? Enggak ya?
Orang meninggal berwasiat. Setelah dia mati ditunaikan enggak? Ditunaikan enggak? Takut orang tidak menunaikannya. Sah? Tapi wasiat Allah bahwa harta warisan segera dibagi, banyak yang menentang. Sah? Banyak yang menentang. Kadang lebih dahsyat daripada menentang orang yang meninggal habis itu nikah. Sah? Tidak pernah mengalami ya. Alhamdulillah, syukurlah. Ya orang dah berbulan-bulan istri mati. Habis itu menikah dia. Banyak juga ngomong, masih merah tanah kuburannya dia sudah nikah. Memang apa? Memang ada masalah kalau merah ada masih? Ada masalah? Harusnya siangnya meninggal malam, biar ada alasan makan-makan kan. Ini enggak. Mereka gembira juga. Siangnya meninggal, malamnya makan. Makan-makan orang meninggal. Daripada makan-makannya enggak pas, sah, lebih baik karena walimah. Siang meninggal, malam. Kira-kira apa komentar orang ya? Hah? Pasti komentarnya negatif. Memang pernah ada seorang kiai di daerah sana, Kampar Kiri sana. Jadi Ustaz, siang tuh dikubur istrinya, malamnya akad nikah dengan adik istrinya. Wih, luar biasa. Komentar yang tidak patut didengar. Jangan-jangan, wih gitu rupanya, dan sebagainya. Jadi fitnah. Allah musta'an. Betul ya Pak ya? Betul kan? Nah, jangankan malam seperti itu. Ada kawan sudah 5 tahun merawat istrinya kena kanker. Sudah 5 tahun. Habis itu meninggal istrinya rahimahullah. Setiap hari dia merawat istrinya 5 tahun lebih. Habis itu sekitar 4 bulan, 5 bulan lah habis meninggal istrinya baru dia nikah. Banyak lagi yang ngomel. La ilaha illallah. Orang dah puasa 5 tahun. Antum puasa Ramadan aja sebulan dah payah nih. Ini 5 tahun. Jadi memang manusia ini memang kalau didengar tak selesai urusan. Doa saja dengar ya. Nah, dengarkan wasiat Allah Subhanahu wa taala bahwa wasiat orang meninggalkan kita laksanakan. Wasiat Allah tidak dilaksanakan. Akhirnya banyak masalah-masalah timbul di belakang hari. Kadang-kadang tanya ke ustadz pun bingung dibuatnya. Ya kan? Ada yang nanya tentang warisan harta soko atau sako. Ada sako tinggi, ada sako rendah. Gimana tuh? Biasanya soko turun ke yang perempuan. Sedangkan yang warisan turun ke laki-laki. Memang subhanallah. Kalau tidak diikuti aturan Allah, banyak masalah. Yang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, akhirnya susah. Saya bilang ini menjawabnya perlu klarifikasi, perlu komunikasi, perlu identifikasi. Tidak bisa dijawab. Karena pada asalnya semuanya aslinya warisan. Semuanya aslinya warisan. Cuman sejak entah 7 keturunan di atas kita, tidak dibagi, akhirnya terpaksa kita mencari. Ketika datuk pertama itu meninggal, siapa aja yang hidup waktu itu? Sah? Habis itu setelah itu yang menerima warisannya dibagikan. Lepas itu siapa pula di antara anak-anaknya yang masing-masing itu yang masih hidup ketika dia meninggal. Oh, itu kerja bukan sebentar. Sah? Kadang ustaz tidak dibayar tuh. Kalau konsultan kan dibayar, kalau ustaz mohon maaf. Itulah pentingnya kita melaksanakan apa yang Allah wasiatkan. Jadi warisan itu wasiat Allah. Yusikumullahu fi auladikum. Di ujung ayat wasiyatan minallah. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena perkataan orang, jangan kadang-kadang bicara orang baru orang tua meninggal dah bagi-bagi harta mereka. Sah? Enggak, Allah lebih tahu itu daripada kita. Karena kalau sudah lewat nanti masanya akan terjadi fitnah. Sah?
Nanti kadang-kadang kalau tidak dibagi dari awal, tuh suami adik perempuan kita merasa dia memiliki. Sah? Misalnya ditinggalkan kebun, dan dia pula yang ngurus setiap hari, tentu merasa memiliki dia. Enak aja kalau nak bagi-bagi, katanya saya yang terus setiap hari menjaga kebun ini. Ya siapa yang suruh Anda menjaga? Sah? Kau menjaga juga dapat duitnya. Nah, tapi begitulah yang terjadi. Atau menjaga tanah, atau menjaga aset dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Makanya bila mati orang tua kita atau mati anak kita, segera diselesaikan. Soal nanti setelah dibagi, kan kadang-kadang segan sama mak kita kan. Masa mak masih ada harta ayah, ada kita faraid pula kan. Karena itu segan-segan semuanya. Nah, ada masalah setelah jelas bagian antum saya dapat misalnya dari warisan 200 juta. Adik saya dapat 200 juta. Kakak dapat 100 misalnya. Dan seterusnya. Nah, sepakat tuan-tuan. Ini bagian kita udah jelas ini, udah dibagi. Nah, karena emak masih ada, saya serahkan bagian saya untuk emak. Saya tidak butuh. Mudah-mudahan diikuti sama yang lain. Tapi jelas, ini pemberian kita untuk emak kita. Kalau tadi tidak dikuasai mak aja kan, dikiranya dia yang punya. Padahal itu harta anak-anaknya. Buktinya ketika mak diminta oleh menantunya untuk anak-anaknya, mau dia ngasih. Berarti mak merasa itu miliknya, padahal itu bukan miliknya. Artinya makan harta orang secara batin. Paham ya? Misalnya harta saya, belum saya dapatkan bagiannya dan belum saya serahkan sama mak saya. Dalam keadaan seperti itu meninggal pula saya. Istri saya merasa ada bagian anak-anaknya kepada di situ kan? Sah? Bagian saya kan ada. Sekarang saya ada meninggal. Itu turun ke anak saya. Aduh kelahi pula menantu sama. Enggak ada mertua. Apa sebab? Karena tidak melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya dong, kadang-kadang lebih takut pada wasiat manusia yang meninggal daripada wasiat Allah yang tak pernah meninggal. Allah musta'an. Kemudian hendaklah mereka dia mewasiatkan keluarganya untuk bertakwa kepada Allah. Kalau diikuti, masya Allah. Tadi saya katakan orang yang akan meninggal wasiatnya didengar orang. Maka ingatkan anak keluarga kita, ittaqillah. Bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafazati ala awamirihi. Dan diwasiatkan pula olehnya untuk senantiasa menjaga perintah-perintah Allah. Khususnya tentang tauhid, khususnya tentang salat, khususnya tentang puasa. Jangan sampai ditinggal. Kemudian wattamassuki bisunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Diwasiatkan pula anak-anaknya untuk berpegang teguh pada sunnah. Ini ada kaitannya nanti dengan pelaksanaan jenazahnya. Seperti yang akan disebutkan. Kadang-kadang kalau tak diikuti sunnah Nabi, banyak sekali yang melambatkan pelaksanaan jenazah. Padahal sunnah Nabi kan jenazah disegerakan. Sah? Tapi karena banyak sekali hal-hal yang dibuat-buat orang, seperti yang disebutkan, kadang-kadang masuk kubur diazankan pula dulu. Gara-gara dengar azan untuk orang mati, lupa yang hidup dengar azan di Masjid Ittihad. Sah? Selesai menguburkan jenazah, dia tidak ke masjid. Apa sebab? Sudah azan tadi di kuburan. Azan itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jangan antum kiaskan pula dulu ketika dia lahir diazankan. Tentu ketika mati diiqamatkan. Ketika lahir diazan. Iya, karena dia hidup. Ya, karena dia hidup maka diazankan. Kalau dia mati? Tidak diazankan, diiqamatkan. Kadang-kadang macam-macam nanti datang, setan mengganggu orang mati lagi. Syaitan masih menggoda orang mati? Tidak ada jawabannya. Kalau orang sudah mati masih bisa digoda? Kan tidak bisa lagi kan? Sahih? Sama orang ketika ngancam,
Awas nanti kalau mati tidak kami mandikan, tidak kami sholatkan katanya. Memang malu kita tidak dimandikan? Hah? Saya mati, habis itu tidak dimandikan orang. Malu saya. Sampai ke dalam kubur, maaf ya, kalian dengan cerita-cerita saya tidak dimandikan gitu ya. Yang malu yang tidak memandikan. Sah? Yang berdosa yang tidak memandikan. Sebab awak mati dalam keadaan Islam. Tiba-tiba orang Islam tidak memandikan. Sah? Nanti yang viral mereka. Mereka yang akan disalahkan orang. Teganya, Ustadz mati tidak mereka mandikan. Akhirnya saya gertak pula. Kalau sempat kalian mati, saya tidak kalian mandikan, saya cari kalian di malam harinya. Jadi arwah ketayangan jadinya kan. Iya. Enak-enaknya bilang tidak mandikan kan. Memang saya malu saya tidak dimandikan. Malu saya tidak dikuburkan. Malu saya tidak dikafani. Tidak ada. Orang sudah mati tidak punya rasa lagi. Sah? Oh nanti jadi cerita. Kalau ceritanya bukan karena buruk perangnya saya, jadi dosa kalian. Sah? Nah, karena beda kaji, gara-gara beda kaji kalian tidak mandikan saya. itu memangnya kalian mengaji apa enggak? Itu masalahnya. Kalau mengaji apa enggak? Ternyata orang-orang enggak ngaji juga masalahnya. Ya, hanya aja beragama menurut turun temurun. Makanya saya bilang, silakan aja enggak mandikan, tapi hati-hati. Tutup pintu rapi-rapi malam hari. Kalau enggak saya jadi kaum muslimin dan muslimat wasiatkan supaya mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuhadzirhum minal ahwa'i wal bidah, dan mengingatkan mereka dari bahaya mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Karena hawa nafsu itu bikin orang buta, bikin orang mati. Ya, dalam pepatah orang tua kita, karena mata buta, karena hati mati. Kalau sudah terlanjur mencintai bid'ah, susah dinasihati. Sampai orang bilang paling susah menasihati 3 orang. Tahu tuan-tuan? 1 orang yang sedang jatuh cinta. Yang kedua ahli bid'ah. Ya sama penyakitnya sebenarnya. Orang sedang jatuh cinta, dia mengira seluruh keindahan hidup ada sama orang yang dicintainya. Sah? Selera perasaannya. Baru 2 bulan menikah, tahu dia ternyata setelah nikah tidak indah nampaknya. Demikian juga orang yang sedang melakukan bid'ah, dia mengira itu adalah kebaikan yang mendekatkan diri pada Allah. Tapi ternyata setelah dia kembali membuat dia terkulai lesu. Tidak ada guna rupanya. Antum kan sudah bilang sama Nabi SAW, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama maka ditolak. Antum semangat juga melakukannya. Kan banyak ustadznya ustadz. Ya memang aliran yang keluar dari aliran Islam itu kan lebih banyak, maksudnya aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar itu lebih banyak daripada aliran yang lurus. Makanya yang menyimpang 72, yang istiqamah 1. Makanya ketika sahabat tetap mengikut pesan dan wasiat Nabi SAW untuk pegang teguh sama sunnah, tidak ada mereka terlibat aliran-aliran satupun. Mereka tidak ada aliran di zamannya. Makanya negeri-negeri yang tegak Al-Quran dan Sunnah minus aliran. Tapi kalau seandainya dibuka pintu bid'ah hasanah, maka banyak sekali aliran. Contoh konkretnya di kita banyak ada aliran. Tuan-tuan, banyak ada aliran di kita. Raya aja bisa 4 hari. Ya, tidak ada terjadi di dunia manapun, di masa manapun terjadi orang sekampung berbeda hari raya. Kecuali di Konoha. Carilah dalam sejarah. Tidak ada orang berbeda hari raya atau mulai puasa dari generasi Islam sejak zaman Nabi sampai hari ini, satu kampung, bahkan satu rumah,
Berbeda raya, berbeda puasa, kecuali di Konoha itu apa? Saya enggak tahu dong. Nanti salah-salah sebut pula saya. Bilang aja lah di Nusantara ini, khususnya di Indonesia. Karena apa? Karena mereka tidak kokoh memegang sunnah. Sebab apa? Mereka lebih mengedepankan pikiran ya dan perasaan. Jadi ada orang katanya nak menyatukan umat Islam sedunia. Tapi kenyataannya memecah belah umat serumah. Serumah. Enggak, Ji. Ada teman, ini kisah nyata nih. Istrinya rayanya di bulan Maret. Suaminya rayanya di bulan Syawal. Yang satu pakai bulan Maret. Yang satu pakai bulan Syawal. Raya. Tanggal berapa? 21 Maret atau 1 Syawal? Akhirnya duluanlah istrinya raya. Suaminya belum. Kira-kira damai enggak hari itu? Weh, bahagia enggak keluarganya hari itu? Kira-kira antum rasalah, istri antum dah raya, antum masih puasa. Senang enggak lihatnya? Weh, jangankan puasa dengan enggak puasa, antum makan di ruang tengah, dia makan di dapur sana. Senang enggak? Mak senang rupanya, enggak biasa ya? Astagfirullahaladzim. Hah? Dia makan ketoprak di warung sebelah. Awak makan pecel di sebelah. Senang? Senang? Mak, enggak ada lagi kemesraan ini. Nah, pasti senang. Apalagi raya dengan puasa. Sang istri meyakini puasa suaminya haram. Karena boleh enggak puasa di hari raya? Boleh enggak puasa hari raya? Karena istri meyakini hari itu hari raya. Sah? Sedangkan suaminya berkeyakinan istrinya berdosa besar. Karena Ramadan belum habis. Boleh enggak berhari raya di bulan Ramadan? Boleh enggak? Baik. Jadi masing-masing berkeyakinan amalan saudaranya salah. Sah? Akhirnya mungkin enggak dibenarkan dua-duanya? Mungkin enggak dibenarkan dua-duanya? Enggak mungkin. Pasti salah satunya salah. Nah, mungkin enggak yang raya di bulan Syawal yang salah? Atau yang raya di bulan Maret? Wih, mana yang benar? Yang raya di bulan Syawal atau yang raya di bulan Maret? 1 Syawal. Nah, 1 Syawal ditentukan dengan apa dalam sunnah? Nah, ditafsirkan dengan ru'yatul hilal. Melihat bulan. Bukan menghitung bulan. Melihat bulan. Kalau tidak terlihat, sempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Jelas, tegas. Dan luas. Ketika ini diterapkan, tidak pernah sejak zaman Nabi, orang sekota beda puasa dan hari raya. Dan sampai hari ini, ya tidak pernah satu negara beda hari raya dan puasa. Kecuali di ini mohon maaf nih, kecuali di Konoha. Apa sebab? Banyak orang pinternya. Banyak orang cerdasnya, tapi sikit yang istiqomahnya. Akhirnya yang mayoritas akan mengalahkan yang minoritas. Akhirnya yang intelektual merasa hebat dari yang katanya tidak intelektual. Saya masuk tidak kalangan intelektual? Tidak masuk anggota, tidak dikasih kartu.
Ya, enggak juga masuk majelis ulama, sah? Sah ya? Yang profesor ekonomi masih masuk majelis ekonomi, masuk majelis ulama nih. Apa sebab? Tadi karena dianggap tidak berpemikiran maju. Yang maju itu adalah yang bikin orang puasa tidak sama. Yang bikin orang raya berbeda. Akhirnya karena satu merasa benar, datang lagi aliran lain yang juga tidak mau kalah. Kan itu jadinya. Sah? Ya ketika dibolehkan si fulan mengumumkan raya dan puasa sendiri, masa kami tidak boleh? Akhirnya ada pula aliran yang menggunakan metode ilmiah menurut mereka. Apa itu? Syekhnya dengan ilmu tertentu yang putus makrifat sampai ke hakikat, kalau nak menentukan hilal Ramadan atau hilal Syawal, langsung terbang ke bulan. Bang, NASA perlu miliaran dolar ya untuk terbang ke bulan. Syekh mereka hanya dengan komat kamit, picikan mata, bisa langsung ke bulan. Hemat. Ini kalau tahu Pak Prabowo ini bagus ya Pak Presiden. Efisiensi. Sah? Jadi pada mengeluarkan anggaran untuk melihat hilal, lebih baik sewa jasa satu orang aja se-Indonesia untuk datang ke bulan. Akhirnya memang kalau yang langsung ke bulan tentu lebih cepat nampak anak bulan tuh. Sah? Karena dia langsung ke rumah bulan. Beda dengan tunggu-tunggu di bawah. Hujan pula kan? Atau yang menghitung-hitung dari jauh. Sah? Sambil menghisap. Ahli hisap sambil menghisap. Datu bara rokoknya di situ. Atau lubangi pula angkanya. Allah musta'an, dari angka 8 jadi 0 jadinya. Berubah. Hanya mereka raya atau puasa 2 atau 3 hari sebelum kita. Mau enggak mereka disalahkan? Mau enggak mereka disalahkan? Jangan coba salah-salahkan. Bos Indonesia nanti. Memang kalian aja yang pandai berilmu. Kalian aja yang benar. Akhirnya diakomodir juga. Ada yang lain lebih canggih lagi. Zaman teknologi seperti ini kenapa enggak dimanfaatkan? Sinyal saya kan kuat. Sah? Di mana saja ada sinyalnya. Ini dicarinya nomor Allah Ta'ala. Nomor Allah Ta'ala. Diteleponlah Allah. Assalamualaikum. Salam dengan Allah Ta'ala ya. Subhanallah. Akhirnya dia lupa. Di keyakinannya Allah tidak pandai bicara. Paham tak? Karena keyakinan ahli kalam kan Allah tidak pandai bicara. Hanya dalam hati aja bicara. Tapi kok bisa ditelepon ya? Memang beginilah. Kalau datang dari selain Allah, pasti terjadi pertentangan yang banyak. Pertentangan yang banyak. Ya, katanya Allah tidak mungkin bicara. Karena kalau berbicara ada suara, ada huruf. Pas dia nelpon, bisa Allah bicara rupanya. Assalamualaikum Allah Ta'ala, iya benar. Iya Allah, boleh raya besok. Padahal 10 hari lagi belum. Datang boleh. Jadi asal yang benar, yang apa katanya, asal sesuai dengan hawanya, benar itu. Kalau kita tanya, coba tanya nanti yang menelpon itu. Allah bisa bicaranya? Salah saya katanya. Sama dengan seorang ustaz semangat cerita tentang Isra Mi'raj. Sah? Nabi kita langsung naik ke atas menemui Tuhannya. Saking pentingnya sholat. Sah? Sampai Allah mengundang Nabi menemuinya di atas. Itu di antara jemaah ada yang nanya, Ustaz, dari saya dengar ceramah Ustaz tadi Allah di atas ya. Baru dia ingat, enggak, Allah enggak di atas. Terus Nabi ketemu siapa dia? Mulai takwil lagi. Sahih? Sama juga. Pembesar, profesor doktor, ya takhasus luar biasa di bidang fikih. Ditanya, orang Yahudi Nasrani kafir enggak Ustaz? Oh enggak. Masa kita mengkafirkan orang yang punya kitab? Ahlul kitab. Yahudi kan Taurat. Nasrani Injil. Masa dikafirkan katanya? Berarti Yahudi Nasrani enggak kafir? Enggak.
Lalu ditanya lagi sama presenternya, kalau gitu Wahabi kafir enggak Ustaz? Oh kafir. Kenapa? Karena belajar sama Yahudi dan Nasrani. Paham enggak? Yahudi dan Nasrani yang gurunya enggak boleh dikafirkan. Murid yang belajar akidah sama mereka dikafirkan karena belajar sama mereka. Masuk tuh. Enggak paham tentunya. Saya enggak boleh dikafirkan. Tapi yang belajar tauhid sama saya, belajar akidah sama saya dikafirkan. Padahal dia dapat kafir itu dari saya. Tapi tidak dikafirkan. Lucu lah sih ini. Bukan orang biasa kok. Ya, profesor doktor di bidang fikih perbandingan mazhab. Rujukan orang sedunia. Coba bayangkan. Tapi begitu cara pikirnya. Apa sebab? Karena mengikuti hawa. Ini bahayanya hawa kaum muslimin. Jadi bukan tidak orang ahli hawa pintar-pintar juga ya. Pintar enggak? Pintar, ahli hawa itu pintar. Makanya dia bisa membungkus syubhat dengan bungkusan-bungkusan syariat. Dengan bungkusan syariat. Allah musta'an. Makanya wajib atau dianjurkan menasihati keluarga daripada hal tersebut. Jangan mengikuti hawa, jangan mengikuti bid'ah. Karena Nabi tegas jelas mengatakan semua bid'ah tersesat. Lalu ada ustadz yang katakan ada bid'ah yang hasanah. Maka kita tanya hasanahnya menurut siapa? Menurut Allah dan Rasul kah atau menurut ustadznya? Nah, bid'ah hasanah itu menurut Allah dan Rasul atau menurut ustadznya? Menurut ustadz. Ya kalau gitu, tidak mungkin saya mendahulukan perkataan ustadz atau ulama daripada perkataan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tolong cari kata Nabi, laisa kullu bid'atin dalalah. Bukan semua bid'ah sesat. Kalau ada, sami'na wa ata'na. Tapi kalau selama itu belum ada, maka saya lebih percaya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang katakan tertolak. Oh, masalahnya yang nanti masalah terbuktinya kan besok ya, bukan sekarang. Sah? Tuan-tuan, kalau ada spekulasi di sini di Ittihad ini kalau jualan untungnya pasti. Misalnya untungnya 1000%. Tapi kalau jualan di tempat lain berspekulasi, tidak pasti. Lagipun untungnya hanya 50%. Tonton pilih yang mana? 1000% yang pasti kah atau yang 50% yang tidak pasti? Payah juga milih ya. Woi, 1000% pasti, 50% spekulasi. Pilih yang mana? Payah sekali ngajak nih. Hah? Yang pasti 1000% untung. 1000% itu berapa ya? 10 kali lipat. Ya. Nah, sedangkan di tempat lain jualan untungnya 50% tapi tidak pasti. Pilih yang mana? Ternyata Tuhan pilih yang 50% tidak pasti ya. Karena berspekulasi. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan ditolak. Gitu. Makanya kaum muslimin orang cerdas pasti mendahulukan yang untung besar dan pasti. Sekarang tonton berdoa langsung kepada Allah. Pasti tidak diterima? Pasti. Karena Allah janji. Janji Allah pasti. Cuman syarat kita harus lengkapi. Itu aja masalahnya. Sah? Daripada berdoa melalui wali. Pasti atau tidak? Tidak pasti. Hanya tafsiran orang sebagian. Buktinya sahabat setelah Nabi wafat, tidak ada satupun yang meminta melalui jalur Nabi SAW. Oh kan ulama-ulama, iya. Dulu orang-orang sesat itu ulama juga enggak? Yang menyesatkan Bani Israel dulu ulama juga enggak? Yang menyesatkan kita hari ini ulama juga enggak? Itu contohnya Ali Khamenei. Ternyata pendukung Syiah di sini ya. Hah? Iya. Korbannya, Masya Allah, ini membuat sesama Ahlus Sunnah pun terpecah. Antara
mendukung dan tidak mendukung. Yang mendukung mengira pasti antek Yahudi, antek Amerika. Memang antum yang bicara ndak antek. Gaya bicara antum aja gaya Amerika, apalagi gaya beribadahnya, Allah musta'an. Ya semua kita hari ini ndak bisa lepas dari tekanan orang-orang kuat itu. Yang saya dalam tanda petik menyebutnya para preman dunia. Sah? Kenapa para preman? Daya puas orang rapat di majelis Dewan Umum dan Dewan Keamanan tuh memutuskan suatu keputusan, ada datang preman tuh. Batal keputusan. Sah? Preman enggak? Preman enggak? Ya preman. Jadi sekarang preman sedang berkelahi. Itu antum dukung. Nanti selesai mereka kelahi dicarinya kita. Nah, makanya kita tidak mendukung. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin. Wa qarawa Sa'id bin Mansur fi sunanihi wa ghairuhu Anas bin Malik qala. Anas bin Malik diriwayatkan daripadanya bahwasanya kanu yaktubuna fi suduri wasayahum. Mereka dulu biasa menulis di awal-awal wasiat mereka. Kan wasiat kan dia tulis harta ini untuk si anu sekian ya, sepertiga paling banyak. Tapi di awalnya mereka tulis Bismillahirrahmanirrahim. Azama awsa bihi fulan ibn fulan. Ini yang diwasiatkan oleh si fulan bin fulan. Awsa annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdah. Dia berwasiat bahwa tidak ada yang berarti kecuali Allah dengan kalimat syahadat. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ini sebesar-besar wasiat sebagaimana dulu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan nabi-nabi berwasiat kepada kali keturunannya. Wa anna as-sa'ata atiyatun la riba fiha. Ingat, hari kiamat itu pasti datang. Kenapa dia datangkan musabat? Kan orang mati kan tidak balik lagi. Kiamat kecil kan? Artinya menjelang kiamat dia tak akan bisa berbuat apa lagi. Maka sekarang dia sama-sama masih hidup, dia ikrarkan itu. La raiba fi anna akrakum wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah pasti membangkitkan orang-orang yang ada di kuburan. Maka kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir. Ini yang banyak keliru nih, ya. Yang tukang-tukang antar jenazah sering mengatakan kita antarkan ini. Para ustadz juga kadang-kadang. Allah musta'an. Bukan peristirahatan terakhir, tapi adalah ujian pertama menuju akhirat. Kalau antum lulus di ujian pertama ini, harapan lulus di akhirat besar. Tapi kalau di sini tergagap, apalagi kalau disiksa, maka itu gambaran di akhirat. Maka banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dia dari azab kubur. Kalau sudah dihindarkan azab pasti nikmat, insyaallah ta'ala. Makanya ini bukan peristirahatan, tapi ujian pertama menuju akhirat. Nasallallahu alaihi wa alaikumussalam. Kemudian wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa awsa man taraka min ahli ittaqullah. Dia mewasiatkan pada siapapun keluarganya yang masih tersisa yang dia tinggalkan untuk selalu bertakwa pada Allah. Wa yuslihu zata bainihim, untuk memperbaiki hubungan sesama mereka. Sebab kalau ada yang berputus hubungan, lalu dia damaikan, takut nanti jadi beban dia, maka dia wasiatkan jangan sampai sesama keluarga sanak famili saling tidak bersilaturahim. Nah, wa itu Allah wa rasulah, dan taat pada Allah dan Rasulnya, in kanu mu'minin, kalau benar mereka orang beriman. Wa awsahum bima awsa bi Ibrahim banihi wa Yaqub, dan dia mewasiatkan kepada mereka seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak keturunannya. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, kata Yaqub ini, kata Ibrahim, Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Oleh sebab itu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Yahudi enggak? Hah?
Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu tidak Yahudi dan tidak pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Dia adalah ahli tauhid dan orang Islam. Jadi kalau ada yang agama Yahudi, Islam diterima apa enggak? Agama Yahudi diterima apa enggak? Enggak. Nasrani diterima enggak? Enggak. Sebab apa? Sudah bukan Islam lagi. Pada Nabi Isa Muslim. Washhadu bi anna muslimun. Kata Nabi Musa. Saksikan kami adalah orang Islam. Musa juga mengatakan kami muslimun. Nabi Nuh mengatakan kami Muslim. Maka benarlah Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Makanya tidak ada agama-agama di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah adalah agama. Terus mereka kenapa jadi agama Yahudi, Ustaz? Itulah ceritanya. Berawal dari agama Islam Nusantara. Tonton mau enggak jadi agama Nusantara? Hah? Ini awalnya dulu Yahudi itu. Mereka menisbatkan agamanya ke Yahudi. Akhirnya mereka rubah-rubah agama itu menyesuaikan dengan karakter, kultur, sejarah orang Yahudi. Yang tak sesuai dari Taurat mereka rubah. Akhirnya memang menjadi agama Yahudi. Sekarang Islam Nusantara sama enggak proyeknya dengan itu? Sama. Mereka ingin Islam itu yang menyesuaikan dengan budaya kultur Nusantara. Akhirnya besok jadi agama lain, agama Nusantara. Itulah sejarahnya kenapa jadi agama Yahudi, agama Nasrani. Mau ikut jejak mereka? Mau ikut jejak mereka? Kan bermula dari Islam murni, Islam jamaah, Islam apalagi futuristik, Islam inklusif, Islam eksklusif, Islam teruskan, kan banyak namanya. Islam modern, Islam moderat, Islam liberal, Islam sekuler. Pokoknya asal enggak ada asal ada ujung-ujung embel-embelnya pasti menyimpang. Islam Syiah menyimpang enggak? Pasti menyimpang. Islam modern menyimpang enggak? Pasti menyimpang. Yang benar adalah al-Islam. Tidak ada idhafatnya, ada tambah-tambahannya. Sebab segala tambahan yang dibuat orang pasti menyesatkan. Kullu bid'atin dhalalah. Dikit-dikit apapun bid'ah pasti bawa kesesatan dan pasti mengundang perdebatan, mengundang perselisihan. Makanya jauhi itu. Jangan dekat-dekati. Oh nanti tidak berkembang Islam itu. Memang perlu lagi dikembangkan. Belum selesai ya sama Nabi SAW. Mana Islam yang paling maju? Islam zaman sekarang atau Islam zaman Nabi? Hah? Ragu nampaknya ya. Anton seperti ragu mahasiswa saya juga. Ya, mana yang lebih maju Islam zaman dulu zaman sekarang? Sekarang Ustaz. Mantap kalian. Apa bukti Islam maju sekarang? Banyak internet, banyak ini katanya. Cuma tengok internet Islam banyak tuh. Jadi memang tidak punya standar gitu. Tidak punya standar. Majunya Islam tentu Islam diterapkan sempurna. Kalau orang Islam banyak tapi tidak dipakainya Islam, maju Islam tuh? Tidak akan maju. Sama dengan orang Indonesia. Hebat-hebat tapi tidak membangun Indonesia. Maju Indonesia. Kita bangga misalnya dengan Habibie, tapi ke Jerman yang pakai. Bangga dengan sepulan-sepulan, tapi ke sana dia berkarya. Tidak di negeri ini. Maju negeri ini. Yang tinggal lagi yang korupsi-korupsi aja. Korupsi banyak, koruptornya nggak ada. Korupsi banyak, koruptornya nggak ada. Masya Allah, Allah musta'an. Jadi tidak akan maju kita. Islam, iya. Tapi Muslimnya tidak melaksanakan Islam. Maju Islamnya. Justru yang diterapkan adalah kearifan-kearifan lokal, lalu distempel Islam. Sehingga ada syirik syariat, khurafat syariat.
Disko syariat. Hah? Semuanya jadi syariat. Judi syar'i. Allah musta'an. Judi syar'i. Nah, musta'an. Jadi banyak dikasih merek-merek Islam. Air itu lalu dibebankan itu pada tuh lihat orang Islam. Tidak maju agamanya. Iya kan tidak dikasih kesempatan. Tidak dikasih kesempatan kita untuk melaksanakan syariat kita. Sah? Di agama Jakarta yang 7 kata aja payah mengembalikannya. Sah? Tidak bisa dikembalikan. Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada di situ radikalisme di dalamnya. Ada. Kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada orang lain terzalimi? Enggak ada. Tapi kok mereka ngancam akan memisahkan diri Indonesia, berarti mereka yang teror kita. Tapi enggak apa-apalah, ngalah kita, sah? Ngalah kita. Padahal sebenarnya enggak boleh ngalah sebenarnya. Kan enggak ada mengganggu orang. Justru kalau Islam diterapkan, baca sejarah, pasti orang luar Islam lebih aman. Sah? Terjamin mereka. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah oleh sebagian dianggap keras, tapi luar biasa. Ketika terjadi perundingan tukar-tukar tawanan dengan orang Mongol mengira yang dibebaskan hanya orang Islam saja. Lalu diperiksa, mana orang-orang non-Muslim, Kristen dan Yahudi yang kemarin ditawan kok tidak dikembalikan. Lalu kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, woi, bebaskan dulu ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Bebaskan dulu ahli zimmah sebelum membebaskan orang Islam. Tahu enggak tuan kenapa ahlu zimmah didahulukannya? Tak tahu ya. Kalau ahlu zimmah, enggak ada yang akan pedulikan mereka kecuali orang Islam. Dan orang Islam yang berkuasa hari itu. Menguasai dunia kan orang Islam waktu itu. Makanya terjamin mereka. Tapi kalau orang Islam, mesti dicari sampai dapat oleh orang Islam sah. Makanya dia ingatkan kepada raja, tolong bebaskan orang Yahudi Nasrani dulu, masuk dalam syarat kita. Karena mereka ahlu zimmah, terjaga mereka. Kemudian orang-orang yang terlibat perjanjian dengan kita, orang-orang yang ada hubungan diplomatik dengan kita harus dihargai. Ini enggak bela Iran aja melawan Israel, dikira kita ya antek Israel. Yang ngomong tuh ada kedutaan Israel di kampungnya. Yang tidak menolong, yang tidak ada bekerjasama dengan Israel. Kerjasama dengan orang kafir tidak menyebabkan kita kafir. Karena ada aturan di Al-Quran. Bila perang saudara kita dengan orang yang kita terikat perjanjian dengannya, boleh kita batalkan perjanjian? Boleh? Enggak. Itu ada aturan Al-Quran semuanya. Cuman antum biasa bicara pakai logika. Itulah akhirnya nak menyatukan umat dengan logika, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya jadi pemecah belah. Orang berkelahi, awak sesama Ahlussunnah yang berkelahi pula. Alangkah bodohnya kita. Jelas. Bilang jelas supaya selesai. Nah, jadi termasuk diwasiatkan oleh kita supaya diselenggarakan sesuai dengan sunnah. Sebab kalau tidak sunnah pasti banyak nyanya. Nanti menjelang diangkat, anak-anaknya nyuruh pula di bawah keranda itu. Habis itu jadi anak durhaka mereka setelah itu. Itu tidak akan memajukan, bukan itu yang disuruh. Bakti pada orang tua bukan dengan nyuruh-nyuruh kayak gitu. Nah, nanti habis itu sambutan ini, sambutan itu. Mulai dari RT sampai bupati. Habis pula 2,5 jam sambutan. Orang dah garuk kepala tuh. Ya, ajudan terpaksa nunggu kan. Protokolnya terpaksa nunggu. Lama. Sesimpel mungkin. Nah, kalaupun ada, ya 1-2 orang jadilah. Perwakilan dari tokoh misalnya kan. Dan 1 dari keluarga. Nah, walaupun tidak mesti juga. Nah, apalagi cukuplah maafkan saudara kita ini, kita doakan dan selesai. Nah, enggak banyak, semua ada sambutan dan seterusnya. Nah, kalaupun nak lama-lama nanti setelah dikuburkan, kuburkan kan dah selesai kerja tuh. Sah?
Nah, lama-lama lah di situ nak berdiri berdoa untuknya atau nak berikan tausiah misalnya. Nah, tapi ingat, orang nanti jangan gara-gara kita ndak sholat nanti. Waktu zuhur dah hampir, akhirnya dah lapar pula dia pergi makan dulu, ndak jadi sholat. Maka secepatnya. Nah, jangan sampai azan pula di situ. Gara-gara azan di kuburan dia sudah merasa ada cukup azan kuburan, ndak perlu azan di masjid. Karena dulu-dulu, sekarang mungkin masih banyak. Gara-gara sudah azan di kuburan tadi, masjid tidak ada azan, alias tidak ada sholat berjamaah. Saya dilaporkan oleh sebagian kawan-kawan kita, ada sebagian kampung di negeri kita ini, ya awal-awal mengaji dulu, mereka mengira ada aliran baru di sini. Gimana? Jumatnya setiap hari katanya. Apa sebab? Sebab di kampung dulu masjid tidak buka kecuali hari Jumat. Lalu sekarang pulang kawan-kawan dari rantau yang sudah mengaji kan, dibukanya 5 kali dalam sehari. Nah, atau yang apa namanya orang-orang adat yang apa selalu duduk di warung tuh main domindo dan sebagainya, masuk isu ada aliran baru masuk kampung kita kan ya. Apa itu? Mereka Jumat setiap hari gitu ya. Dikira Jumatan setiap hari. Kenapa? Ada kajian juga. Ini aliran sesat nih katanya. Kenapa? Karena memang di situ kata kawan-kawan tidak pernah sholat berjamaah kecuali Jumat. Sampai begitu jahilnya orang. Bayanglah tonton bagaimana beratnya Nabi dulu Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kebenaran. Tapi dengan kesabaran, ketabahan, akhirnya Allah berikan pencerahan. Wabillahi taufiq. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wasiatkan juga jangan sampai dilaksanakan secara tidak syar'i. Ya macam-macam dibuat orang. Nanti dibuat pula keluarga pakai pakaian serba hitam. Sebab dianggap sebagai pakaian berkabung. Ada dasarnya? Nggak ada. Orang di Arab hitam terlalu itu berarti berkabung tiap harinya. Nggak ada. Ini hanya meniru orang-orang agama lain. Ya mungkin sebagian orang Nasrani memang berpakaian hitam-hitam di saat terjadi musibah. Lalu ditiru oleh orang kita. Ditiru oleh kita. Nah, kemudian, mohon maaf, ini tentu jangan tersinggung dah. Ya kalau saya sarankan, jangan kirim papan bunga ucapan selamat berduka cita. Paham tak? Apa tulisannya selamat Hah? Oh turut, bukan selamat. Oh salah lah. Sebenarnya pas juga papan bunga kan tanda gembira kan? Sah? Kalau antum pergi menemui sang kekasih pakai bunga kan? Tanda senang atau tanda sedih? Antum pulang ke rumah nanti jumpa kekasih, istri antum. Antum bilang kekasih konotasi negatif ya. Belum nikah tuh kekasih. Kalau sudah nikah, musuh. Allah musta'an. Hah? Dikasih bunga, tanda gembira. Nah sekarang tren pula kita kirim papan bunga ucapan selamat berduka. Akhirnya datang ria di hati yang menerima, ria di hati orang yang memberi. Saya ketika meninggal ayah saya tuh anak saya datang papan bunga penuh sampai ke jalan raya sana. Mungkin ujub, masya Allah berarti saya hebat ini. Ya ada dari Pak Wali Kota, daripada Pak Kadis, daripada dan sebagainya. Kira-kira ada enggak papan bunga itu menambah pahala bagi saya? Atau menambah kaya saya? Enggak ya? Maka tren-tren ini tinggalkan aja. Nanti marah yang pengusaha floris marah sama saya nanti kan. Ya, enggak. Kalau antum nak kirim papan bunga, peresmian misalnya, enggak apa-apa. Sah. Walaupun saya tidak menganjurkan pemubaziran. Sah. Menurut saya pemubaziran. Lebih baik antum ya masukkan duit papan bunga berapa? 500. Masuk ke amplop. Serahkan pada yang kena musibah itu. Sah. Pasti ada lebih senang itu. Kalau gitu biarlah banyak mati keluarga ini katanya. Iya malamlah 500 kali 100 sudah 50 juta kan. Sah? Dari papan
bunganya. Nah, bilang sama para pejabat-pejabat itu, bungkus duitnya. Tidak usah kirim papan, bikin macet juga kadang sah. Bungkus duitnya, kasih. Nah, cuman kalau sudah bungkus duit, ada nggak 500 dikasih? Paling-paling 5.000. Apa sebab enggak nampak namanya? Oh, kalau masalah enggak nampak namanya berarti ria lagi. Sah? Makanya enggak dianjurkan hal-hal seperti itu. Pasti ria. Tonton di perhelatan walimah saja, kalau sempat antum kirim papan bunga banyak juga menambah ujub orang. Kemudian jadi hutang bagi yang dikirimi. Sah? Akhirnya disugaskan fotografer untuk memoto siapa saja yang kirim. Sah? Kan dipoto tuh. Siapa saja yang kirim untuk dokumentasi. Nanti kalau ada undangan masuk diperiksa. Ustaz Dasman ada enggak kirim papan bunga kemarin? Kalau ada, mau tidak mau kirim. Oh dia papan besar 2 papan kemarin tuh. Akhirnya kirim 2. Ya, menghabiskan dana untuk sesuatu yang tidak berguna. Ini yang bikin, jadi sebenarnya Pak Presiden jangan penghematan tidak masuk kantor. Yang seperti ini dikurangi saja. Kalau perlu dilarang ya. Kalau nak ucapkan selamat kan sudah ada di WA nih. Ucapkan selamat. Sah? Atau buat spanduk besar-besar. Kami keluarga besarnya. Seluruhnya sekali. Nah, cuman kan tidak asik Ustaz. Memang tuan-tuan sudah biasa buang-buang duit. Itu masalahnya. Untuk sesuatu yang tidak berguna. Kalau disuruh lewat kata papan impak, apa namanya, kota impak, dapat 50.000 udah banyak tuh. Tapi kalau untuk bikin papan bunga 500 sedikit. Nah, ini harus kita wasiatkan juga kepada anak-anak kita. Kemudian jangan ada apa namanya hal-hal yang banyak. Seperti yang saya katakan tadi, azan di kuburan, kemudian duduk di atas kuburan atau nginjak-nginjak kuburan. Makanya kalau kita punya kuburan umum, itu harus diformat. Ada jalan tengahnya. Jangan orang berjalan di atas kuburan. Ini barangkali perlu juga belajar kita. Kalau kita misalnya di Baqi di Madinah, kan ada jalannya kan. Bahkan mobil juga bisa lewat untuk pengantar jenazah itu. Nah kita juga harus buatkan jalan-jalan. Buat kapling lah. Ini kapling 1, kapling 2, ini yang wafat tahun sekian, nanti bisa dihitung. Kalau sudah berapa lama itu, tidak bisa dibongkar lagi. Sah? Sehingga jangan banyak tanah yang terbuang. Maka dihalangkan, wasiatkan pada keluarga, kalau kalian sama ayah sayang, jangan bawa keramik ke kuburan. Sah? Ya kalau ada duit keramik, antarkan ke Masjid Ittihad. Kan udah ada mungkin keramik ada mulai pecah tuh. Antar ke situ lebih berguna, jelas, dan disuruh. Sedangkan ini tidak berguna, datangkan mudarat, dan dilarang. Allah Ustaz. Oh ada buaya yang boleh. Buaya lah gitu masalahnya. Ada ustaz yang membolehkan. Sah? Nah, akhirnya wasiatkan tolong nanti jangan dikuburkan saya dekat masjid. Sebab masjid itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ada buaya lagi bikin subuhat. Kalau mati saya tanam di mihrab nanti. Biar Wahabi tidak bisa sholat di situ. Dendam sekali nampaknya. Nabi larang orang sholat menghadap kuburan. Nah, kalau antum sebagai pengikut Nabi yang setia, sami'na wa ta'na. Nah, mungkin antum cecar pula Nabi dengan pertanyaan, apa maksud Nabi? Kami tidak ngerti, gitu ya. Sahabat ngerti semua, makanya mereka tidak mendatang atau tidak membuat kuburan-kuburan di dekat masjid. Walaupun ada yang bolehkan. Ini wasiat-wasiat seperti ini penting kita sebutkan. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini pembahasan mungkin terakhir tentang orang yang akan meninggal. Cukup ya? Jadi masih ada azan juga. Azan itu untuk orang hidup. Ada hadisnya yang mengatakan seorang meninggal itu tetap mendengarkan azan selamanya. Cuman sayang hadisnya hadis palsu. Seperti katakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Cuman sering dikemukakan sebagai dalil. Orang mati itu masih
mendengar. Al-Quran mengatakan tidak. Lalu dijawab pula dengan Nabi dulu mendengar orang-orang di Badar. Nabi diberikan kekhususan waktu itu. Nah, andai pun mereka mendengar, masih ada tidak pahalanya? Hah? Kubur, karena ayah nanti kuburan dengar-dengar juga orang mengaji katanya. Masih ada pahala lagi? Kalau gitu udah apa-apa, mati aja kita cepat. Rupanya bisa-bisa berpahala setelah mati. Amal setelah mati nggak ada lagi. Kecuali yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada berita tentang itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Oke, sampai di sini kajian kita malam ini. Pagi ini ya. Di dalam sudah jelas, di luar sudah terang. Sah? Itu maka kita pulang. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.